Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan langsung pelajaran nahwu ya. Pelajaran nahwu dengan membaca buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Di pertemuan yang lalu ya khulasah ya. Halaman 49 sudah semua sampai khobar. Jadi khulasatul asma'il marfu'at, ringkasan dari isim-isim yang dibaca rafa'. Ya. Ada 7 nantinya yang sudah kita baca: al-fa'il, naibul fa'il, al-mubtada' dan al-khabar. Sekarang kita lanjutkan di halaman 50, yaitu yang nomor 5 itu ismu kana. Isimnya kana. Asalnya apa isimnya kana? Isimnya saja. Isimnya kana asalnya dia mubtada, istilahnya gitu. Asalnya dia mubtada. Isimnya kana disebut atau di situ disebutkan ada 2 macam, zahir sama dhamir. Nah, maka di situ sebagian nama pembahasan mubtada kemarin di halaman 49, ada yang zahir, ada yang dhamir. Karena isimnya kana itu asalnya dia mubtada. Dikasih contoh yang zahir itu adalah sesuatu yang mempunyai nama. Kanallahu azizan. Mana yang isimnya kana? Ya, lafzul jalalah Allahu. Isimnya kana karena dia marfu. Dia marfu. Asalnya dia sebagai mubtada. Ya, artinya Allah yang maha, atau Allah adalah zat yang maha perkasa, aziz. Adapun yang berupa dhamir, dia asalnya adalah mubtada kan? Asalnya dhamir rafa' munfasil, aslinya gitu. Huwa, huma, hum dan seterusnya. Namun ketika nyambung dengan kana, yang mana kana itu adalah fi'il kan gitu. Yang mana kana itu adalah fi'il, maka nanti namanya di situ dhamir rafa'nya dia menjadi muttasil. Dhamirnya dia muttasil, bukan munfasil lagi karena langsung nyambung dengan kana. Nah, maka di situ dicontohkan kuntu maridon. Ya. Kuntu di situ asalnya kana bersambung dengan dhamir ana kan gitu. Disambung jadi satu jadinya kuntu. Kalau cuma sekedar kana, maka itu sudah mengandung dhamir huwa. Ya, kana itu sudah mengandung makna huwa. Cuman kalau dalam awal kalimat seperti ini tiba-tiba kana maridon, itu tidak jelas. Ya, tidak jelas isimnya kana siapa, karena huwa harus ada tempat kembalinya. Ya, namanya dhamir itu harus ada tempat kembalinya. Maka di sini diberikan contoh dengan kuntu maridon. Berarti yang berupa isimnya kana yang mana? Isimnya kana dhamir ya. Dhamir rafa' muttasil itu, atau dhamirun barizun muttasilun mabniyun fi mahali raf'in. Yaitu apa? Taknya di situ. Nah, kemudian yang perlu kita rinci lagi dan kita merujuk lebih detail kemarin bahwasanya kana itu yang di bawahnya itu naqisah sama tammah. Nah, jadi kana itu ada 2, ada yang naqisah, ada yang tammah. Nah, kalau yang naqisah
itu adalah kana yang membutuhkan mubtada dan khobar. Kuncinya itu aja. Jadi kana itu kan asalnya fiil. Kana itu asalnya fiil. Nah, cuman dia menjadi fiil yang nakisah ketika dia membutuhkan mubtada dan khobar. Sedangkan jika kana itu tidak membutuhkan mubtada khobar, tapi hanya membutuhkan fa'il, tapi hanya membutuhkan fa'il, maka itu namanya dia kana yang tamah. Kana yang tamah, dia fi'il yang sempurna, makanya gitu. Tamah itu artinya sempurna, nakisah itu artinya kurang atau cacat. Sampun. Nah, contoh yang nakisah di situ kana Muhammadun nabiyyan, dan contoh-contoh lain yang di atasnya tadi, kana Allahu azizan, kuntu maridon, maka itu semua adalah kana yang nakisah. Karena setelahnya ada mubtada khobar. Nah, setelahnya ada mubtada dan khobar. Nah, kalau di belakangnya tidak ada mubtada dan khobar, maka disebut kana tamah. Nah, cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya dilihat konteks kalimatnya, gitu. Dilihat konteks kalimatnya. Nah, namun yang dicontohkan penulis di sini sebetulnya kurang tepat, karena di situ kaifa kana akibatul mukadzibina, itu kalau kita i'rab kaifa kana aqibatu al mukadzibina. Nah, ini kan kita tahunya kana, ya. Kemudian di sini akibatul mukadzibin, ini dia mudhaf, ini mudhaf ilaih. Artinya akibatnya orang-orang yang mendustakan. Akibatul mukadzibin itu artinya akibatnya orang-orang yang mendustakan. Nah, ini mudhaf ilaih. Nah, kalau menurut penulis di sini, ini adalah fa'ilnya kana. Fa'ilnya kana. Nah, di sini berarti kananya fi'il tamah. Ya. Ya, dia fi'il madhi. Fi'il madhi yang tamah. Tam. Karena hanya sekedar membutuhkan fa'il. Nah, namun sebetulnya di sini lalu kaifa itu apa? Gitu. Padahal di sini sebetulnya yang lebih tepat di sini kaifa di sini adalah dia apa namanya, istifham. Istifham. Ya, isim istifham. Ya, isim istifham dia mabni, tapi dia fi mahal nasbin. Sebagai apa? Khobarnya kana yang muqaddam. Ya. Jadi tetap ini digunakan. Bagaimana keadaannya orang-orang yang mendustakan? Nah, karena isim istifham itu nanti ada jawabannya. Nah, jawabannya mungkin akibatul mukadzibin. Nah, karena demikian gitu. Nah, itu sebetulnya dari konteks kalimatnya masih kurang tepat. Mungkin yang lebih tepat yang kita pelajari di sore hari itu hatta la takuna fitnatun, itu ya.
la takuna fitnatun. Hatta la takuna fitnah. Nah, maka di sini artinya kan secara arti kan sampai tidak terjadi fitnah. Nah, sehingga tidak ada mubtada khabar di sini. Kalau di sini kan bagaimana keadaan orang-orang mendustakan, pasti butuh jawaban. Keadaannya orang-orang mendustakan adalah demikian-demikian gitu. Mahfum. Nah, ini berarti sebetulnya ini adalah khabar muqaddam yang nanti akan ada apa sebagai jawabannya. Kalau di sini tidak, kalau yang contoh di sini hatta la takuna fitnah, sampai atau sehingga tidak ada fitnah. Kan tidak perlu fitnah adalah, sebetulnya kan tidak ada itu, tidak ada khabarnya. Dia tidak membutuhkan khabar. Nah, maka di sinilah yang apa? Karena di sini atau yakunu di sini adalah fiil tamah. Nah, ini insyaallah yang lebih tepat nih yang fiil tamah, maka di sini adalah dia fa'ilnya. Jadi lihat konteks kalimat, artinya itu bagaimana. Nah, kalau artinya dia membutuhkan mubtada khabar, maka dia fiil naqis. Nah, adapun kalau dia tidak membutuhkan khabar, maka dia fiil tamah. Nah, kalau fiil tamah tidak usah nyari-nyari khabarnya, bingung sendiri nanti. Kayak gini, hatta la takuna fitnah, sampai tidak terjadi fitnah. Khabare yakunu mana ya? Ya memang tidak ada, tidak butuh, tidak usah dicari. Jadi tidak usah dicari. Paham di sini tentang kana? Ya, ini sambil apa? Sekedar muraja aja. Yang terakhir khabaru inna. Khabaru inna. Dia marfu ya, khabarnya inna dia marfu. Khabarnya inna, nah itu berarti dia masuk dalam pembahasan khabar, kan gitu, seperti khabar mubtada yang kemarin di halaman 49 itu. Maka khabarnya inna ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Ya. Harus diingat dan dipahami, mufrad di sini maksudnya adalah satu kata, bukan apa? Bukan kata yang menunjukkan satu. Bukan kata yang bermakna satu, tapi satu kata. Meskipun bermakna musanna ataupun jama'. Nah, selama dia itu satu kata tidak ada masalah, dia dihukumi mufrad. Nah, di situ dicontohkan innallaha alimun. Innallaha alimun. Itu ada inna, lalu mana khabarnya inna? Alimun, ya yang marfu. Cari yang marfu itu alimun. Jadi misalkan kasih satu kata tapi yang bermakna musanna, contohnya apa? Dua anak misalkan. Sesungguhnya dua orang anak itu dua-duanya sakit. Innal wala inna, setelah inna mansub. Innal waladaini marfu dua musanna iya innal waladaini karena kemasukan inna maka mansub. Mari doni ya rofa karena dia khabarnya inna. Nah ini meskipun musanna kan, meskipun musanna tapi satu kata kan gitu, tapi satu kata maka dihukumi mufrad ya. Mufrad dalam bab khabar. Ya, mufrad dalam bab khabar. Bukan isim mufrad, bukan isim mufrad. Beda antara mufrad dengan isim mufrad, istilah beda. Kalau isim mufrad itu kata yang menunjukkan makna satu. Kalau mufrad itu satu kata, meskipun maknanya musanna ataupun jama'. Nah, itu yang khabar berupa mufrad. Adapun khabar yang ghairu mufrad, nah ini baru
Ghairu mufrad ini berarti dia lebih dari satu kata. Ghairu mufrad bukan satu kata. Berarti lebih dari satu kata. Nah, lebih dari satu kata ini ada 4 macam. Ada 4 macam. Ada jumlah ismiyah, yaitu jumlah al-mubtada' wal khabar, itu nomor 1. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yaitu jumlah dari fi'il dan fa'il. Kemudian yang ketiga dan 4 itu namanya syibhul jumlah, yang menyerupai jumlah. Itu ada nomor 3 dan 4, yaitu nomor 3 al-jar wal majrur, yang nomor 4 itu ad-darfu wal madruf. Daraf dan madruf. Jar dan majrur itu 2 kata, yaitu huruf jar plus isim yang majrur karena huruf jar, pasangannya. Nah, sedangkan daraf madruf itu adalah keterangan. Ya, zarf itu keterangan, bisa makan, bisa zaman, bisa tempat, bisa waktu. Nah, contohnya di sini innal ustadza amamal baiti. Ya. Amamah di depannya. Kalau khobarnya inna itu dia i'rabnya marfu. Ya. Kita ulangi sekali lagi, khobarnya ini itu i'rabnya marfu. Nah, kalau yang mufrad itu jelas kelihatan. Contohnya tadi innallaha alimun, mana khobarnya inna? Alimun. Ya, marfu kan? Lah, sedangkan yang ghairu mufrad itu dia marfu'nya fi mahal. Jadi sekali lagi kalau khobar kaidahnya ya. Jadi i'rabnya khobar, saya tulis bahasa Indonesia saja. I'rabnya khobar yang berupa ghairu mufrad i'rabnya khabar yang berupa ghairu mufrad adalah fi mahal, dalam kedudukan. Ya. Artinya apa? Tidak nampak secara langsung. Tidak nampak secara langsung. Ya, kita kasih contoh. Yang pertama jumlah ismiyah ya. Inna aliyan, abuhu apa itu? Waniyun. Nah, jadi cara ngirobnya ini inna ya, harfu nasbin, namanya harfu nasbin wa taukid wa taukidin. Nah, kemudian aliyan dia isimnya inna, dia mansub, ya kan? Mansub. Nah, kemudian di sini abuhu itu sendiri lagi, dia mubtada. Ghaniyun khabarnya mubtada abuhu. Nah, sejumlah kalimat ini, nah ini fi mahali raf'in sebagai ya khabarnya
inna. Khabarnya inna. Jadi tidak secara langsung. Paham ya? Sebagaimana kemarin kana. Khabarnya kana itu mansub. Berarti fi mahali nasbin kalau kana. Nah, kalau khabarnya inna mungkin tidak begitu kelihatan. Karena apa? Sama-sama rofaknya. Abu kan rofak. Ya kan? Nah, nanti dikira abu di sini khabarnya inna, bukan. Khabarnya inna bukan hanya abunya, tapi serangkai kalimat abuhu ghaniyun. Nah, kalau yang kana misalkan kana aliyun, ini bukan abahu ghaniyun tapi abu ghaniyun tetap. Bisa dibayangkan ya? Ya. Kalau inna sama-sama rofa, cuman perhatikan yang khabarnya inna itu bukan abu tapi serangkaian kalimat itu. Demikian pula dengan contoh-contoh yang lainnya. Innal muslimina yasumuna. Nah, mana khabarnya? Khabarnya inna yang mana? Masih bingung ya? Inna muslimina ya sumuna. Nah, ini inna, ini muslimina, ini apa? Isimnya inna jelas langsung. Innal muslimina mansub kan dengan ya. Nah, berarti khabarnya inna ya sumuna ini diperadali di dalamnya. Ini ya sumuna, ini ada fiil, ada wawnya ini ya. Ini ada fa'il. Ini susunan fiil fa'il. Nah, jumlah fi'liyah ini namanya. Ini namanya jumlah fi'liyah. Jadi ini isimnya inna, ini baru khabarnya inna. Nah, dan di sini khabarnya inna yang rafa bukan fiil mudhari'nya, bukan fiilnya, tapi sejumlah fi'liyahnya itu. Terus berikutnya contoh yang ketiga, inna abaka fil masjidi. Contoh yang ketiga, inna abaka fil masjidi. Nah, inna ini sendiri, abaka ini juga sendiri, ini kan mudhaf ilaih. Nah, ini fi huruf jar, masjid majrur. Nah, jar dan majrur inilah sebagai khabarnya inna. Jadi bukan fi-nya saja atau bukan masjidinya saja, kan tidak mungkin. Al masjidi dia majrur, katanya khabarnya inna marfu, kan gitu. Nah, ini kan jar majrur, tidak ada yang marfu. Nah, tapi dia sibul jumlah jar majrur fil masjidi itu fi mahali raf'in sebagai khabarnya inna. Maka contoh yang berikutnya sama seperti itu, innal ustadza amamal baiti. Mana khabarnya inna? Amamal baiti. Ya, serangkaian dua kata tersebut. Masih ada yang bingung atau tidak? Intinya kesimpulannya ini ya, i'rabnya khobar yang berupa ghairu mufrad itu dia dalam keadaan fi mahal, tidak secara langsung, tidak nampak secara langsung. Jadi artinya apa? Karena sejumlah kalimatnya itu
Nah, karena ghairu mufrad ini maknanya adalah dia sejumlah kalimatnya itu. Sejumlah kalimat. Maka tidak bisa kita katakan langsung itu nggak bisa. Pasti fi mahalli, dalam kedudukan. Nah, tapi berikutnya marfu'at yang ketujuh itu at-tawabi'u. At-tawabi'u itu artinya kata yang mengikuti. Kata yang mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti kata sebelumnya. Gitu. Ketika kata sebelumnya itu marfu, maka yang mengikuti juga marfu. Kesesuaian dari berapa macam kesesuaian. Ini nanti masing-masing beda-beda. Masing-masing beda-beda itu. Jadi yang mengikuti berarti i'rabnya sama dengan yang diikuti kan gitu. Nah, ini ada 4, yaitu na'tun artinya sifat, atfun itu berarti apa? Hubungan, kata hubungan atau sambungan, atau sambungan. Kemudian taukidun itu artinya penguat atau penegas. Badalun itu artinya pengganti. Badalun artinya pengganti. Nanti akan ada detailnya insyaallah di belakang. Setelah ada detailnya nanti di halaman berapa ini? 80-an ya. Di halaman 81 insyaallah nanti akan ada detailnya. Nah, kita lewati aja nih. Atau kasih contohnya. Kasih contoh ya sedikit. Yang na'tun itu ja'al waladul mustahidu. Ja'al waladul mustahidu. Artinya seorang anak yang bersungguh-sungguh itu telah datang. Telah datang. Nah, ja'a itu fi'il. Fi'il madhi, artinya telah datang. Fi'il butuh fa'il. Nah, fi'il butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Al-waladu. Tok. Fa'ilnya cuman al-waladu. Udah itu tok. Nah, berarti al-waladu itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammah dan seterusnya. Al-waladu itu fa'il. Nah, kenapa fa'il? Karena terletak setelah fi'il maklum. Ya, kalau setelah fi'il majhul apa namanya? Naibul fa'il. Ya, diingat-ingat itu ya. Nah, kemudian apa al-mustahidu? Al-mustahidu itu namanya na'at. Al-mustahidu na'tun. Atau bahasa lainnya itu sifat. Cara nerjemahkannya dikasih tambahan terjemahan yang. Berarti seorang anak yang mujtahid, yang sungguh-sungguh, yang rajin. Ja'a telah datang. Jadi fa'ilnya al-waladu. Al-mustahid itu bukan fa'il, tapi na'tun. Nah, kemudian yang kedua atfun. Nah, kalau atfun itu ciri-cirinya harus ada huruf ataf. Harus ada huruf ataf. Apa di antaranya huruf ataf? Wa, wawu. Kemudian au. Nah, wawu itu artinya dan. Au itu artinya atau. Nah, am itu juga sama artinya atau. Au atau am itu sama. Kemudian apa lagi? Summa. Nah, artinya kemudian dan yang lainnya nanti insyaallah akan ada. Nah, itu namanya huruf ataf. Nah, contohnya jaa aliyun wa hasanun. Artinya Ali dan Hasan telah datang. Jaa fi'il madhi maklum. Nah, maka aliyun di situ marfu setelah fi'il maklum disebut sebagai fa'il. Nah, jadi fa'ilnya jaa itu cuman aliyun. Nah, lalu hasanun apa? Hasanun itu ma'tufun, namanya ma'tuf. Karena ada waw itu huruf ataf. Jadi wa itu atfun, atafnya itu wawnya itu penghubungnya.
Adapun hasanun itu ma'tufun yang dihubungkan, yang disambungkan. Berarti hanya Ali dan Hasan. Kemudian contoh yang atau apa tawabi yang ketiga, taukidun, taukid penguat. Itu nanti juga ada beberapa macam. Di sini dicontohkan ja'al amiru nafsuhu. Ja'al amiru nafsuhu. Nah, ja'a fi'il madhi, al amiru itu fa'ilnya sama seperti tadi i'rabnya. Nah, nafsuhu itu dia taukid. Artinya apa? Pemimpin itu benar-benar dia sendiri. Benar-benar dia sendiri. Nafsuhu dirinya sendiri, ja'a telah datang. Jadi pemimpin itu benar-benar dirinya sendiri telah datang. Artinya apa? Tidak diwakilkan misalnya gitu. Kadang kan namanya pimpinan kan datang hanya wakilnya saja atau utusan kan gitu. Nah, itu nanti ada beberapa macam bentuknya. Kemudian yang keempat, badlun pengganti, ya badal. Contohnya jaa Muhammadun Rasulullahi. Jaa Muhammadun Rasulullah. Jaa fi'il, Muhammadun berarti sebagai apa tadi? Fa'il. Nah, Rasulullah, rasulunya itu dia kan marfu itu. Dia sebagai badalnya Muhammadun. Badalnya Muhammadun. Nah, kalau badal menerjemahkannya ada tambahan apa? Yaitu. Nah, dikasih terjemahan yaitu. Muhammad yaitu utusannya Allah telah datang. Ini cara penerjemahan yang apa sering dipakai dalam kita menerjemahkan bahasa Arab dengan kaidah nahwu misalnya. Jadi Muhammad yaitu Rasulullah telah datang. Ini namanya badal. Ya, nanti macam-macam Pak. Ada yang jabatan, ada yang apa julukan, ada yang kunyah, kunyah juga. Macam-macam. Sampun, ada pertanyaan? Naat terjemahnya yang. Naat yang. Ya, karena sifat dia. Ini hanya apa? Pengenalan dulu. Adapun detailnya, rinciannya nanti ada di halaman berapa? Ada 80-an tadi. Di halaman 80-an insyaallah. Nanti kita akan bahas lagi. Ini dua pertemuan masih murojaah ya. Semoga lebih sudah benar-benar mapan untuk marfuat. Karena marfuat itu dasar. Kalau marfuat belum mungkin, belum paham betul, belum kokoh, itu nanti mansubat semakin bingung malahan. Yang keempat itu misalnya badal itu jaannya hilang. Jaannya kayak gini. Bisa jadi mubtada khobar malahan. Iya. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusannya Allah. Bisa gitu. Kalau jaannya hilang. Ampun. Iya. Latihannya dikerjakan di sini besok atau di rumah dulu? Hah? Kasih contoh satu. Pelatihan ya 51 kerjakan di rumah, silakan besok tinggal ngoreksi aja. At-tamrinu latihannya menjadi al-wajibah artinya tugas PR. Udkur anwa al-marfu'ati fi mayati. Ya, sebutkan macam-macam isim yang dirofakkan pada kalimat berikut ini. Ya, sebutkan macam-macam isim-isim yang dirofakkan pada kalimat berikut ini. Itu ada 14 nomor. Contoh yang nomor 1. Jadi kita ambil isim yang dirofakkan aja. Ya, fokus pada isim yang dirofakkan saja. Itu kalau sudah betul semua alhamdulillah itu udah bagus banget. Ya, adapun yang lainnya enggak usah, enggak apa-apa. Misalkan seperti ini nomor 1. Idza kanal ma'u qullataini. Nah, kita nggak usah mikir ke idanya, ya, karena kita cukup kenal dulu, nggak apa-apa. Nah, lalu al-ma'u itu jelas dibaca dhammah,
berarti dia marfu, kan gitu. Dengan alamat dhammah. Nah, itu sebagai apa? Sebagai apa? Apakah mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isimnya kana atau khobarnya inna? Itu. Jadi pilih A, B, C, D, E, F. Nah, pilih antara 6 pilihan aja. Nah, al-ma'u karena sebelumnya ada kana, maka yang marfu adalah isimnya kana. Ya, yang mana Pak? Ya, al-ma'u. Al-ma'u isimnya kana. Ya, nomor 1 bocoran dulu. Nah, kemudian kalau yang sudah mahir, sudah paham penjelasan ini tadi, ada kana yang naqisoh, ada yang tamah, silakan rinci silakan. Misalkan di situ al-ma'u kullataini. Air ada 2 kullah. Nah, ini kira-kira berarti susunan mubtada khobar. Kemudian masuk ke kana, berarti kananya naqisoh atau tamah, kan itu. Sehingga kalau kananya itu naqisoh, kananya naqisoh ya, berarti dia butuh mubtada khobar. Nah, mubtadanya jadi isim, yaitu al-ma'u tadi isimnya kana, berarti khobarnya kana yang mansub. Nah, mana yang mansub? Kullataini. Apa mana kullataini? 2 kullah. Ya, sebanyak 2 kullah. Jika air itu adalah sebanyak 2 kullah gitu. Itu nomor 8 itu lanjutannya itu. La yunajjisu syai'un. Dipisah ini. Nomor 12 kenapa Pak? Ya kenapa? Yang mana? Tidak ada tambahnya. Mau ditambah sendiri? Ditambah sendiri. Tidak perlu, nanti dulu. Fokus apa yang marfa dulu aja ya. Itu PR-nya ya, kerjakan dulu. Nanti di sini kita tinggal ngoreksi aja. Apa tidak ada pertanyaan? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.